Halo Maisa, perkenalkan nama saya Arya Persioko. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dari jurusan Sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin Kak Tegar bisa perkenalkan diri. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Wahyu Jaya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Lanjut. Lanjut Kak Naswa mungkin. Perkenalkan, nama saya Naswadina Amalia dari jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Lanjut, terakhir. Perkenalkan, Ya. ya, perkenalkan, saya Monika Zahro dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Nah, oke, setelah perkenalan, lanjutkan saja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama, saya pengen nanya nih, gimana sih uh, definisi definisi kesehatan mental menurut Kak Degar? Oke, Oke. Menurut saya kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal dan dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Nah, seringkali istilah kesehatan mental secara keliru digunakan sebagai tindakan untuk masalah kesehatan mental yang terkait dengan depresi, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesehatan mental tidak sama dengan masalah kesehatan mental. Gitu aja, Mas Arya, silakan. Oh ya, nah mungkin aku mau nambahin nih. Dari aku sendiri, seorang yang tidak sehat secara mental akan mengalami gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa dapat menyebabkan diantaranya itu karena faktor biologi. Nah, seperti contoh keturunan ya. Kalau misal eh, ayahnya seorang pengguna narkoba itu akan mengalami gangguan yang namanya gangguan saraf ya. Gangguan saraf itu bisa menurun ke anaknya. Nah, itu juga akan menyebabkan kesehatan mental gitu. Nah, yang kedua sendiri faktor faktor selanjutnya adalah psikologis. Nah, seperti interaksi dengan orang lain itu akan mempengaruhi perkembangan emosional ya. Yang ketiga adalah faktor sosial seperti stabilitas keluarga. Kalau ada seorang anak itu dari keluarga broken home begitu, itu mempengaruhi kesehatan mental dari anak tersebut. Selanjutnya itu ada faktor budaya, adat, agama, dan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi itu akan menyebabkan semakin baik tingkat ekonomi dari seseorang, maka tingkat kesehatan mental juga akan semakin baik gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin tanya dampak atau dampak akibat kesehatan mental menurut Kak Naswa gimana sih? Oke, kita mengalami masalah permisal. Kak Naswa, nah kita sudah sambung. Oke, Kak Naswa bisa jelaskan dampak dampak akibat kesehatan mental itu gimana ya? Bisa jelaskan?
Halo Kak Naswa. Ya, maaf tadi ada Nah, gangguan sinyal. ya. Nah, Kak Naswa bisa kasih contoh nggak dampak akibat kesehatan mental itu kayak gimana, Kak? Kalau menurut saya kesehatan mental tuh ya maksudnya kan ya positif kan, maksudnya mental yang sehat gitu. Jadi kalau kesehatan mental tuh punya beberapa dampak. Salah satunya tuh yang orang yang memiliki mental sehat itu mungkin bisa lebih banyak bersosialisasi dengan orang lain, lebih terbuka dengan orang lain, nggak menutup Ya. diri dari orang lain gitu. Hmm. Itu jika seseorang itu mempunyai mental yang sehat. Terus yang kedua juga seseorang yang mempunyai mental yang sehat itu punya banyak sekali motivasi diri untuk melakukan sesuatu. Saya kira cuma itu ya yang saya ketahui dampaknya. Mungkin bisa ada Oke, tambahan dari Kak Monica. silakan Kak Monik. Ya, kalau dari aku sendiri ya, aku mau jelasin ini tentang pentingnya mental health bagi kita semua. Menurut aku tuh kesehatan mental itu sangat penting banget ya, apalagi kalau kayak kita seorang remaja yang hidup di zaman sekarang, zaman amburadul, maksudnya amburadul itu kita tuh hidup untuk bersosialisasi dengan orang lain ya, itu kecil gitu loh, paham nggak? Oh ya, Nah, paham-paham. Ya, terus juga kita tuh apa ya, kayak di zaman sekarang itu kita bisa menjangkau dunia luar itu dengan kayak gampang banget, sama kita pegang gitu aja bisa kayak jangkau luar gitu loh. Jadi itu benar-benar penting banget buat kita terapin di zaman sekarang. Kayak mungkin dampaknya bisa untuk masa depan kita. Mungkin kita bisa lebih kayak bisa mengontrol emosi, kita bisa kayak mengambil keputusan dengan bijak. Itu sih itu aja Kak Monik. mungkin. Oh ya. Oke, aku mau nambahin nih. Nah, intinya dari pembahasan kali ini ya, seorang yang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional maupun sosial. Kesehatan mental juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, atau membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain begitu. Nah, bisa dipahami ya bagaimana itu cara menjaga kesehatan mental. Oke, mungkin itu aja ya dari kami. Ya, Mungkin ada yang mau tambahan dari kakak-kakak. mungkin ada sedikit tips and trick nih dari kakak-kakak semua bisa Nah, dikasih buat para penonton. Silahkan. oke. Tips and tricks nih. Oke, kalau dari aku sendiri tips and trick ya. Yang pertama itu tetap tetap berteman dengan orang-orang yang memiliki emosional yang baik ya. Baik secara emosional itu akan berpengaruh juga ke kita begitu. Yang selanjutnya itu tetap jaga hubungan baik antara sesama ya. Selanjutnya itu yang terakhir mungkin dari aku, dari segi tingkat ekonomi ya, itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental seseorang. Semakin baik ekonomi, maka mental seseorang juga akan semakin baik begitu.
Mungkin dari kakak-kakak ada yang menambahin tentang tips and tricks untuk menjaga kesehatan mental? Mungkin Kalau kalau dari saya, silakan siapa dulu? duluan aja. Oke, Kak Monik duluan, silakan. Naswa dulu. Oke, Kak Najwa kalau gitu Maksudnya dari tips and triknya kalau Kak. dari saya ya, kan di era sekarang kan ya COVID itu masih ada. Dan mungkin sebagian juga masih ada yang pandemi juga. Jadi kalau yang di era pandemi ini mungkin nggak usah terlalu cemas dengan apa ya, kayak kabar-kabar tentang COVID yang belum jelas gitu loh. Belum jelas kebenarannya kan ada yang berita 100% akurat dan ada yang enggak gitu. Jadi Ya, kayak berita kurangin hoax. kecemasan. Ya, mungkin dari Kak Tegar mungkin bisa nambahin. Silakan Kak Tegar. Ada yang mau ditambahin tentang tips and triknya? Kalau dari saya, melanjutin dari Kak Naswa, tadi benar jangan melihat berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Misal, Ya, jangan lihat tuh, berita jangan lihat palsu, berita hoax. ya berita hoax, terus jumlah-jumlah orang yang terinfeksi COVID tiap hari. Karena kalau kita lihat jumlah orang yang terinfeksi COVID tiap hari, otak kita akan berpikir untuk, wah gimana nih kok bisa makin hari makin banyak yang terinfeksi, bukannya malah berkurang, malah tambah kepikiran. Jadi itu akan berdampak pada kesehatan mental kita juga. Ya, Gitu aja sih dari saya. rasa takut ya. Rasa takut akan mengakibatkan kerusakan mental juga. Mungkin Kak Monik bisa ditambahin Ya, tips and triknya. dari aku sendiri ya, kalau namanya sesuatu itu pasti berawal dari yang namanya masalah. Nah, apabila kita kayak mendapatkan masalah, terus kita accept, kita terima dengan lapang dada gitu, mungkin eh, masalah tersebut akan hilang gitu. Misal kalau kita segera mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah sebelumnya, mungkin bisa jadi perasaan kita yang awalnya kayak sedih bisa besok aja bisa langsung jadi bahagia gitu. Jadi kita accept aja, kita terima aja masalah apa aja yang apa apa aja yang terjadi sama kita, terus kita kayak ubah pola pikir kita aja gitu. Atau mungkin kita bisa kayak sharing-sharing ke orang lain gitu. Mungkin kalau kita nggak bisa mendem masalah sendiri ya, kita bisa kayak sharing ke orang lain aja gitu. Atau mungkin kita perbanyak aja sosialisasi sama orang-orang, kayak ikut organisasi apa gitu, biar kita tuh bisa kayak beraktivitasnya ada semangatnya gitu. Kalau dari Ya, aku tuh ya. ya mungkin aku mau nambahin ya. Eh, untuk cari organisasi, mungkin organisasi harus yang baik juga. Itu juga akan pengaruh ke kesehatan mental juga. Mungkin Iya, ada iya. lainnya Kadang yang mau soalnya kalau disampaikan? saya juga mau nambahin, kalau kita keseringan organisasi, kalau organisasi yang kita ikutin juga terlalu padat atau nanti dikejar-kejar deadline gitu, malah yang ada pikiran kita jadi terganggu atau bahasanya kepikiran overthinking gitu. Jadi untuk organisasi harus benar-benar difilter. Iya, Soalnya ya kalau dari kita pengalaman sendiri gitu sih. iya sama. Tapi kalau misal kita ikut organisasi, terus kita bisa manage waktu juga eh, ber kayak ada dampak positifnya sih. Ya, betul ada dampak positif, negatifnya juga ada sih.
harus bisa pinter-pinter begitu. Kalau ngomong-ngomong soal kesehatan mental ya kan, pasti kan ada tuh yang namanya kerusakan mental atau mental yang rusak gitu. Pernah nggak sih kalian tuh mungkin pernah stres atau depresi terhadap apa gitu? Kalau aku pernah ya, tapi ya gitu overthinking doang. Tapi nanti cerita ke orang lain gitu. Jadi bisa ya gitulah. Mungkin kalau orang yang mentalnya rusak tuh bisa aja tuh nggak enggan gitu loh bercerita sama orang lain ya kan. Iya, Berpikirnya juga bakal negatif terus gitu. Nggak ada kemajuan. iya, makanya dari itu kita harus nerapin mental health dari sekarang. Biar kedepannya kita bisa berpikir positif. Oke, tadi ada gangguan sinyal ya. Ya sama-sama kita. Udah kedengeran nggak suaraku? Udah kedengeran nggak? Dengaran. Ini dari Kak Aryanya ada kendala sinyal ya? Sama aku juga. Oke, bisa denger suaraku nggak? Suaraku bisa kedengeran nggak? Bisa kita kiri mungkin ya. Soalnya sinyalnya jelek. Bisa denger suaraku? Bisa. Suaraku kedengeran nggak? Bisa tapi potong-potong ini. Oke. Masih gangguan ya? Udahin aja nggak apa-apa. Ya, udahin aja ya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga
eh, bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan. Eh, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku permisi dulu ya. Terima kasih semua ya. Ya, makasih semua.